Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Susilawati, mahasiswa Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010301145. Nah, di video kali ini saya akan melakukan fisioterapi atau penata laksanaan fisio pada kasus sprain dan strain. Nah, untuk penata laksanaan fisionya sendiri, yang pertama saya akan menjelaskan lebih lanjut apa aja sih anatomi-anatomi yang meliputi pada bagian ankle. Nah, karena kan sprain dan strain itu biasanya ada di bagian ankle kan. Jadi di sini kita harus belajar lebih lanjut atau kita harus mengetahui anatomi-anatomi atau bagian-bagian regio apa saja yang ada di regio ankle. Baik itu jointnya, bone-nya, ligamennya, tendonnya, dan lain-lain. Nah, gimana sih videonya? Langsung saja ya. Pertama kita akan belajar tentang anatomi di bagian ankle. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menggambar tulang-tulang yang menyusun joint ankle joint, dan tulang-tulang yang menyusun subtalar. Nah, dimana ya kalau tulang yang menyusun ankle itu ada 4, kemudian tulang yang menyusun subtalar itu ada 7. Baik, langsung saja ya. Yang pertama di bagian lateral, di sini ada tulang yang menonjol. Di sini tulang ini tuh malleolus lateral. Malleolus lateral bisa kita palpasi di sini. Kita gambar saja langsung. Nah, ini malleolus lateral, atau malleolus lateral itu merupakan tulang fibula. Kemudian yang malleolus lateral bisa kita lihat di sini, karena tidak terlalu terlihat karena pasien kita agak lumayan gemuk. Jadi kita palpasi saja di sini. Untuk bagian malleolus lateral ini ada tibia. Bisa dilihat ini tibia, ini fibula. Kemudian lanjut kita palpasi di bagian sini ada sebenarnya talus. Talus itu ada di dalam tapi bisa kita palpasi keberadaannya. Ini talus. Kemudian setelah itu yang di belakang di sini ada calcaneus. Ini ada tendon Achilles. Nah, di bawah tendon Achilles ini kita palpasi ada tulang calcaneus, palpasi. Ini kita gambar tulang calcaneus. Nah, ini udah kosong. Tulang calcaneus dari sini. Nah, ini calcaneus. Ini bagian lateral. Kemudian untuk bagian medialnya kita palpasi, ini terlihat sekali. Nah, calcaneus. Nah, setelah itu jika kita tarik garis di sini, jika kita melakukan fleksi palang di bagian kaki, ini kelihatan sekali. Di sini ada ini tuh batasnya. Nah, jika kita lihat di sini, pasti kita lakukan fleksi, ini ada, nah, menonjol ini
ada metatarsal di sini. Nah, kalau ini kan ada tonjolan-tonjolan. Bisa saya palpasi ada tonjolan-tonjolan. Nah, ya kalau yang ini nggak kita bahas, kita hanya bahas sampai bagian ankle saja. Karena ini sudah bagiannya palang. Oke, lanjut di sini selanjutnya ini kosong. Nah, kemudian dari sini ada tulang. Nah, ada tulang dari sini ke sini. Ini ada namanya kuboid. Kuboid ini sejajar dengan jari kelingking dan jari bukan kelingking apa ya? Palang kelima dan palang keempat. Selanjutnya di sini ada 3 tulang. Nah, ada cuneiform, ini ada 3 tulang cuneiform, saya tulis di sini saja ya. Ada cuneiform lateral, cuneiform intermedial, dan cuneiform medial. Kemudian di sini, di bagian sini, ini kan udah metatarsal. Kemudian bagian sini ada navicular. Nah, baik, untuk bagian tulang sudah pas. Ada fibula, calcaneus, cuneiform, cuboid, cuneiform lateral, cuneiform intermedial, cuneiform medial, kemudian navicular, ada tibia. Kemudian nanti kita lanjut menuju ke yang tendon otot. Baik, selanjutnya kita masuk menuju pencarian tendon otot. Nah, yang pertama tendon otot yang mau kita cari yaitu tibialis anterior. Nah, tibialis anterior untuk otot penggerak, untuk penggeraknya kan dia ketika dorso. Jadi kita lakukan dorso. Nah, ini tendonnya langsung kelihatan. Kelihatan, kita gambar saja sini. Mohon maaf kalau misalnya nggak terlalu jelas di video. Warna ungu ini tendon otot ya. Ada di sini, di depan sini. Nah, udah. Kemudian selanjutnya untuk gerakan dorso, kemudian untuk gerakan plantar itu tendon ototnya ada Achilles. Kalau ototnya kan ada gastroc sama soleus. Tapi kalau untuk gerak tendon ototnya ada Achilles. Achilles nggak perlu digambar, udah ada di sini. Ada Achilles. Kemudian untuk gerakan eversi keluar, nah ini kelihatan. Nah, ini ada peroneus. Ini ada Achilles. Ini ada tibialis anterior.
Kemudian untuk eversi, nah kelihatan, kalau dari sini saya kelihatan sih. Nah, dia letaknya di sini. Ada, nah kontraksinya kelihatan sekali. Ada tibialis posterior. Kalau ototnya itu ada di belakang malleolus medial, tapi kalau tendonnya itu ada di dalam. Ada di dalam malleolus medial. Nah, selesai. Ada 4 gerakan untuk tendon otot penggeraknya juga udah kita temukan. Kita lanjut menuju ke ligamen. Baik, selanjutnya kita akan masuk menuju penentuan ligamen, letak-letak ligamen yang ada pada bagian ankle. Baik, yang pertama di sini ada ligamen pertemuan antara calcaneus dengan fibula. Letaknya ada di sini. Nama ligamennya yaitu calcaneofibular ligamen. Ada calcaneofibular ligamen. Saya tulis di sini ya, calcaneofibular ligamen. Kemudian di sini ada ligamen, bisa kita palpasi di sini kosong. Nah, ada ligamen yaitu ada pertemuan antara calcaneus dengan kuboid. Pertemuan antara calcaneus dengan kuboid ini, ligamennya dinamakan dengan calcaneocuboid ligamen. Calcaneocuboid ligamen. Calcaneocuboid ligamen. CL. Kemudian di sini, nah di sini ada ligamen pertemuan antara fibula dengan talus. Ada talofibular ligamen dari depan, jadi dinamakan dengan anterior talofibular ligamen. Anterior talofibular ligamen ada di sini. Anterior talofibular ligamen. Kemudian ada di belakang di sini. Nah, ini ada posterior talofibular ligamen. Ini ada di bagian belakang sini. Nah, bisa posterior talofibular ligamen. Posterior talofibular ligamen PTFL. Baik, kita lanjut menuju bagian yang medial. Yang pertama, di bagian medial ini sama ada posterior tibiotalar. Ada posterior tibiotalar ligamen di sini. Ada posterior tibiotalar ligamen. Di belakangnya juga ada. Maaf nggak kelihatannya. Pokoknya di belakangnya sini juga ada posterior tibiotalar ligamen. Posterior tibiotalar. Kemudian ada di sini tibia dengan calcaneus. Bisa dilihat nggak ya? Tibia dengan calcaneus. Nah, di sini ada kosong. Ada ligamen ada ligamen tibio calcaneus ligamen. Tibio calcaneus ligamen. Nah, kemudian di sini ada kosong, ada tibia dengan navicular ada tibio navicular ligamen. Tibio, pokoknya ini ada tibia dengan navicular, ada tibio navicular ligamen. Dah, selesai. Jadi yang biru ini ada ligamen, yang hitam-hitam ini bones, kemudian yang ungu ini ada otot tendon.
Nah, lanjut kita akan masuk menuju bagian pemeriksaan. Nah, pada bagian pemeriksaan ini kita akan melakukan 5 step. Pertama, pemeriksaan aktif, kemudian pemeriksaan pasif, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan resistif, dilanjutkan kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan spesifik. Nah, di pemeriksaan spesifik ini ada 4 pemeriksaan spesifik. Kemudian setelah pemeriksaan spesifik kita akan lanjut menuju ke pemeriksaan palpation atau palpasi. Nah, yang pertama kita ke pemeriksaan aktif terlebih dahulu. Jadi kita saksikan. Nah, sebelumnya saya jelaskan sedikit terlebih dahulu tentang pemeriksaan aktif ini. Nah, pada pemeriksaan aktif ini kita akan meminta pasien untuk berdiri secara aktif. Nah, yang pertama kan berdiri secara aktif. Nah, kalau misalnya ada rasa nyeri di berdiri secara aktif ini, maka kita akan melakukan pemeriksaan nyerinya. Nah, gimana sih skala nyerinya tersebut? Senyeri apa sih pasien ketika dia melakukan gerakan aktif berdiri? Nah, untuk mengetahui gerakan tersebut, kita akan menggunakan alat yang namanya VAS atau Visual Analog Scale. Nah, VAS ini, Visual Analog Scale ini jika kita akan arahkan ke pasien untuk pelaksanaan VAS sepertinya udah familiar ya yang kita lakukan. Jadi kita minta pasien untuk menggesernya sebagaimana nyerinya. Nah, kalau misalnya udah, ternyata di bagian berdiri ini tuh nyerinya cuma dikit. Lalu kita akan meminta pasien untuk melakukan berdiri satu kaki dengan tumpuan kakinya yang sakit. Nah, kalau misalnya skala VAS-nya masih sedikit, kita provokasi lagi, kita tambah lagi dengan menggunakan berdiri satu kaki dengan kaki yang sakit tersebut menggigit. Nah, biasanya kalau emang pasien udah menderita strain ataupun sprain, maka ketika melakukan gerakan berdiri menjinjit satu kaki itu nyerinya akan semakin bertambah. Berikut untuk pelaksanaan gerakan aktifnya. Pertama adalah pasien dalam posisi berdiri. Jika dalam posisi berdiri pasien masih belum sakit, maka kita suruh pasien untuk berdiri satu kaki. Coba angkat. Nah, ceritanya ini adalah ankle yang sakit. Kemudian yang ini juga masih belum sakit, maka kita suruh pasien untuk berdiri satu kaki dengan menjinjit. Coba menjinjit. Pasti jika pasien positif jika pasien positif ada sprain atau strain pasti akan sakit. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan pasif. Nah, tujuan dari pemeriksaan pasif ini untuk mengetahui ROM atau range of motion pada ankle pasien dan mengetahui end feel-nya. Nah, untuk ROM kita bisa mengukurnya dengan menggunakan goniometer. Tapi kalau memang cara lainnya kita bisa menggunakan alat ROE. Kita boleh tidak menggunakan gonio, tetapi kita bandingkan antara ankle yang sehat dengan ankle yang sakit. Kalau misalnya ankle yang biasanya pada sprain dan strain itu, ankle yang sehat itu ROM-nya lebih panjang atau lebih mobile atau lebih banyak dibandingkan dengan ROM yang dibandingkan dengan ankle yang sedang patologis atau yang sedang mengenai strain atau sprain gitu. Nah, untuk end-feel biasanya pada maksud saya untuk end-feel pada ankle itu dia elastis. Nah, kalau misalnya dia terjadi sprain atau strain, biasanya dia abnormal, tidak elastis, bisa springy, hum, dan lain-lain. Nah, gimana untuk pemeriksaan pasif? Kita saksikan video. Baik, selanjutnya yaitu ada pemeriksaan resistif. Nah, pada pemeriksaan resistif ini kita lakukan untuk mengetahui kekuatan otot yang ada di bagian ankle tersebut. Nah, untuk mengetahui kekuatan otot kita bisa menggunakan skala MMT atau Manual Muscle Test, ada 5 poin. Nah, biasanya untuk pelaksanaan resistif ini sama dengan menggunakan tahanan ya, dengan menggunakan tahanan seperti biasa. Nah, untuk pelaksanaannya mungkin saya tidak lakukan, tetapi untuk pelaksanaannya sendiri agak mirip dengan nanti dimana kita melakukan intervensi strengthening. Itu agak-agak mirip dengan melakukan tes
tes ini, tes resistif ini. Jadi mungkin untuk pemeriksaan tentang resistif ini mungkin hanya penjelasan saja. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan spesifik. Baik, selanjutnya kita lanjut menuju tes spesifik. Nah, untuk tes spesifik pada ankle untuk mengetahui sprain atau strain ini tuh ada 4 tes spesifik. Ada combination movement, combination movement ini ada 2, kemudian ada subtalar valgus test dan ada subtalar varus test. Nah, gimana sih untuk pelaksanaannya? Mari kita saksikan. Nah, untuk tes spesifik yang pertama ini yaitu combination test 1. Combination test 1 ini kita gunakan untuk memprovokasi bagian-bagian ligamen yang ada di bagian medial atau di bagian dalam, yaitu ada tibio calcaneus, tibio navicular, anterior tibio talar, posterior tibio talar ligamen dan lain-lain. Gimana caranya? Ini ya videonya. Baik, untuk pemeriksaan atau tes spesifik combination test yang pertama ini kita lakukan untuk memprovokasi bagian-bagian ligamen yang ada di medial seperti tibio navicular ligamen, tibio calcaneus ligamen, anterior tibio talar ligamen, posterior tibio talar ligamen. Untuk keempat ini kita provokasi menggunakan combination test yang pertama. Nah, gimana sih pelaksanaan combination test yang pertama? Mari kita saksikan videonya. Nah, untuk positif simptomnya atau positif terkena sprain atau strain itu apabila ada rasa nyeri setelah dilakukan combination test ini. Nah, kemudian untuk combination test yang kedua kita lakukan untuk memprovokasi bagian ligamen yang ada di lateral, seperti ada calcaneo cuboid ligamen, kemudian ada calcaneo fibular ligamen, kemudian ada talofibular ligamen, anterior talofibular ligamen, dan posterior talofibular ligamen. Nah, untuk positif simptomnya atau positif terkena strain atau sprain itu apabila semakin nyeri di bagian regiolateral ligamennya. Baik, untuk tes selanjutnya atau tes spesifik selanjutnya ada subtalar varus test. Nah, untuk subtalar varus test ini kita lakukan untuk memprovokasi bagian calcaneofibular ligamen saja. Nah, untuk positif simptomnya itu terjadi apabila kalau dia itu positif strain apabila semakin nyeri di bagian yang diprovokasi tersebut. Baik, untuk tes spesifik selanjutnya yaitu ada subtalar valgus test. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya atau pemeriksaan spesifik selanjutnya yaitu ada subtalar valgus test. Nah, pemeriksaan ini kita lakukan untuk memprovokasi ATFL atau anterior talofibular ligamennya. Nah, untuk positif simptomnya apabila nyeri yang ada di anterior talofibular ligamen tersebut semakin berkurang. Nah, kalau misalnya tes sebelumnya itu semakin dia nyeri semakin dikatakan positif, tetapi kalau di tes yang ketiga atau tes yang terakhir atau tes yang keempat ini atau tes subtalar valgus test ini dia semakin nyerinya semakin berkurang pada bagian anterior talofibular ligamennya. Itu dia dikatakan positif. Baik, selanjutnya kita masuk menuju intervensi. Nah, untuk intervensi sendiri kita bisa lakukan pada fase akut
dan fase kronis. Nah, untuk fase akut sendiri kita bisa melakukan yang pertama yaitu RICE, metode RICE yaitu rest, ice, compression, dan yang terakhir itu atau elevation. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode POLICE, peace and love, dan lain-lain. Nah, kenapa pada fase akut ini kita malah lebih menekankan pada exercise untuk mendinginkan, untuk kita tidak boleh menggunakan electrophysical agent yang memberikan rasa hangat atau rasa hot thermal ke pasien. Kenapa? Karena pada fase akut ini posisinya itu dimana sedang ada inflamasi. Diketahui kan pada fase inflamasi itu ada proses pembengkakan, ada proses suhu juga, suhu di sekitar ankle itu panas, di sekitar ligamen-ligamen yang robek itu panas. Jadi kita tidak boleh memberikan intervensi berupa menghangatkan seperti misalnya kayak seperti kayak SWD, kemudian ultrasound, dan lain-lain, karena itu sifatnya untuk memanaskan. Tetapi kita harus menggunakan compression atau menggunakan metode compress ice, baik itu menggunakan metode RICE, peace and love, metode POLICE, dan lain-lain. Nah, tujuannya yaitu untuk mengurangi fase inflamasi, untuk mengurangi proses inflamasi pada fase akut tersebut. Nah, pada fase akut ini juga sebenarnya kita bisa menggunakan metode exercise, active exercise. Kita bisa menggunakan metode pumping exercise untuk memobile bagian persendian yang ada di ankle-nya untuk tetap mempertahankan ROM-nya. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode ini, aktif pasif exercise, dengan intensitas yang mungkin tidak setinggi ketika sudah fase akut. Kita ya dikit-dikit aja, gerakin dikit-dikit aja, yaitu gunanya ya untuk mempertahankan kemobilan pada sendi yang ada di ankle. Nah, kemudian selanjutnya yang di fase akut kita bisa memberikan intervensi berupa kayak ROM exercise, range of motion exercise ini seperti gerakan aktif, gerakan pasif, gerakan resistif, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa memberikan stretching dan strengthening pada otot-otot yang mengalami tightness maupun yang mengalami weakness. Jika kita temukan otot, misalnya otot tibialis anteriornya tightness, maka kita lakukan stretching pada bagian tibialis anteriornya. Nah, kemudian yang weakness, yang gastrok nih, misalnya dia ada weakness, maka kita akan melakukan strengthening pada otot yang weakness tersebut. Selain itu, kita juga bisa memberikan spesifik test exercise, latihan khusus di bagian olahraganya, fokusnya kemana. Misalnya kalau dia itu pesepak bola atau pemain futsal, maka kita fokus memberikan latihan futsalnya, misalnya jogging atau jump to table atau jump to box, lari-lari jogging biasa, push up, dan lain-lain gitu. Kemudian berdiri, menjinjit, yang ini mengangkat, kemudian jinjit. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk FT pada
kasus sprain strain. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.